الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق البشر العلم الغالب الباسط القابل العظيم العز المجيد المسلم القاسي الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور الحي الكبير الحكيم اللطيف الحسيب الجليل الكريم الودود المجيد المنصور الحكيم الوحيد المجيد البارك الشهيد الحق الوكيل المجيد الولي الحميد المحسن المعود المحيي الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتجم الغفور المالك المجيد ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الظاهر النافع النور الهادي القديم الحاكم الواحد المسيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukarramin, para asatidz, para hujjaj, para sepuh dan juga semua para kiai, berkhusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Habib Abdullah Segaf, Al-Habib Toha Bataki, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hamid, Al-Habib Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad ada ya, terus Al-Habib Zaki ada, terus Habib apa lagi? Banyak banget Habib kayaknya. Ya, para habaib yang lain yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa taklim, rasa tasyrif saya kepada anda semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini tentu menjadi harapan kita, semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam panjang umur tapi dalam taat kepadanya, dan diampunkan dari gelap salah serta dosa-dosa bila mana kita mempunyai dosa akibat melanggar hukum Allah yang berlaku sejak zaman azali 1000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hukum Allah sudah berlaku. Mudah-mudahan kita hidupkan Allah, mati kepada Allah di dalam husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang tidak pernah ngemblek kalau kata orang Banten, tidak punya rasa putus asa, semangat juang dalam membawa ajaran tauhid, membawa cahaya nur Allah, nur ala nur di muka bumi ini untuk kiranya menyelamatkan para manusia menuju jalan Allah, hidup di dalam ridha Allah, mati kepada Allah, dan matinya yaitu di dalam lillahi kalimatillah, dalam kehidupan sepanjang hidup kita ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, kita baru saja ditinggal pergi oleh bulan Rajab, bulan yang ada di dalamnya berbagai macam sejarah,
Di bulan itulah di mana baginda Rasul Nabi bersabda Muhammad menerima sebuah wakaf. Kalau kita datang ke rumah kiai Cirebon Banten itu biasanya kita mau kalau ustaz punya wakaf, nyari wakaf kita kasih wakaf. Nah, wakafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat luar biasa, bukan hanya untuk keperluan beliau, tapi adalah untuk keperluan kita umatnya yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wakafnya? Yaitu sholat 5 waktu. Ya. Itu amanah Allah kepada Rasulullah yang ia berikan dulu, sampaikan kepada kita, dan kita pun juga harus bisa merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, fungsi sholat itu adalah tanda anil fahsya'i wal munkar. Ketika dimana kita masih melakukan kejahatan, ketika dimana kita masih bisa melakukan keburukan, ketika dimana kita tidak bisa menjaga mulut yang bisa membatalkan pahala sholat, pada saat dimana kita tidak bisa menjaga langkah-langkah kita untuk menuju Allah, tapi menuju di luar Allah, melakukan banyak maksiat, itu artinya belum ada bentuk iqamah salat, mendirikan sholat. Tetapi walaupun kita sholat, tapi dalam bentuk maknawiyahnya secara harfiah adalah ikmalis sholat. Jadi lain dengan iqamus sholat atau aqimus sholat dengan ikmalis sholat. Jadi mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu berbeda makna. Kalau mendirikan seluruh aktivitas sholat yang kita kerjakan sepanjang dalam kehidupan kita dalam satu hari, satu malam 5 kali, itu kita mampu dan dapat memanifestasikannya di luar ketika kita tidak sholat. Itu namanya menjaga sholat, habidus sholat, ya. Tapi kalau ikmali sholat sepanjang kita menggugurkan kewajiban doang, gitu. Zuhur masuk sholat, asar masuk sholat, maghrib masuk sholat, Isya masuk sholat, subuh masuk sholat, Jumat datang sholat. Tapi ketika itu amat tetangga sampai sekarang belum akur, belum iqamus sholat, belum aqimus sholat. Amat tetangga masih sekarang nih jengkelnya udah 13 tahun padahal orang reda-reda masih ada marah-marahan baik, padahal ini udah bulan Syakban. Amat tetangga sama saudara masih sengketa hanya karena misalnya barangkali gara-gara warisan, ya. Tapi ke masjid rajin, ke musola rajin, bukan itu tujuan sholat. Jadi harus bisa bagaimana kita mengukur diri kita dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terlebih-lebih tentang kehusyuan. Ini bicara khusyuk, ada bahasanya, tapi memanifestasikan dari makna kehusyuan itu sendiri adalah sesuatu yang muskil kalau bahasa agama, sesuatu yang berat, ya. Dan ini tugas kita, bagaimana kita menciptakan kehusyuan di dalam sholat. Itu salah satunya adalah mengamalkan ajaran sholat di luar sholat. Kita jaga itu sholat, itu namanya sholat yang khusyuk, maksudnya begitu. Makanya kita tidak akan pernah sama sholat kita dengan sholatnya Rasulullah. Tidak akan pernah sama, tidak pernah. Jangankan kita para ashabatnya, para sahabat, ya, itu juga nggak sanggup kalau jauh sholat mengikuti gaya-gayanya Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah ini umatnya berbagai macam, tapi semuanya mendapat jaminan. Itu aja kemenangan Islam, ya. Coba kalau kita bicara salah satu ulama yang bernama Abu Hanifah, ya. Ini Abu Hanifah seorang manusia yang dia selama 70 tahun ibadah kepada Allah. Tidurnya kurang tapi ibadah digalakin. Itu umatnya Rasulullah, Abu Hanifah itu. Seorang ulama yang cukup populer dan banyak dikenal di masyarakat atau kalangan ma'had, mobil khusus orang-orang yang mempelajari kitab-kitab syariat di dalam hukum syariat Islam. Sebagaimana juga misalnya
pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali Hujjatullah. Itu juga umatnya Rasulullah, luar biasa itu manusia. Ya. Imam Al-Ghazali pengarang kitab Hikam, itu juga umatnya Rasulullah, luar biasa. Kita jangan mengukur diri kita dengan Rasulullah, dengan yang saya sebutkan tadi, Abu Hanifah, Imam Ghazali, Imam Athaillah. Itu kita secara struktur akhlak belum bisa kita menempuh gaya hidup beliau itu. Itu dari umatnya dan umat Rasul. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Amin. Amin. Makanya kita kembali, kita harus ingat kepada diri kita. Kita harus bercermin kepada diri kita. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Kemarin bulan Rajab adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun. Karena bulan itu adalah, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah bulan Allah. Ya. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa hadis itu adalah doib. Jangan bicara doibnya dah. Bicara bagaimana kita taqarruban ilallah di bulan Rajab. Karena kita perlu tahu kenapa kita harus banyak bertaubat, harus banyak bertaqarrub, harus banyak mendekatkan diri di bulan Rajab, di bulan Allah yang udah pergi meninggalkan kita. Belum tentu kita tahun depan bertemu dengan bulan Rajab. Bisa saja besok kita bulan Syawal kembali kepada Allah alias mati. Kemarin kita tidak memanfaatkan di bulan Allah. Ya. Di mana bulan Allah, Rajab dan Sya'ban, itu Allah langsung yang akan memberikan perhatian penuh kepada siapa dari umatnya Rasulullah yang dia mampu dan memanfaatkan itu bulan Rajab dan Sya'ban. Mendapat ampunan, bahkan ada satu riwayat di bulan-bulan itu turun 300 rahmat yang dikhususkan kepada orang yang open kepada Rajab, kepada orang yang engeh kepada bulan Sya'ban. Itu Allah langsung memprediksi kepada umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa karena mereka di malam enak tidur, ya kan? Sering begadang tapi yang nggak manfaat, ya kan? Banyak layar keluyur tapi nggak ada tujuan. Rajab di bulan Allah dia nggak manfaatkan. Ini sekarang sudah memasuki minggu yang pertama bulan Sya'ban. Kita harus tahu Rajab adalah gerbang yang pertama untuk bisa masuk Ramadan. Sya'ban itu adalah gerbang yang kedua untuk kita bisa masuk pula di bulan Ramadan. Ramadan akan rindu kepada umatnya Rasulullah, siapa yang engah, siapa yang kenal kepada Rajab dan Sya'ban itu sendiri. Kenapa? Karena Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Wa Sya'bana syahri, kata Rasul. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya bulan Rajab dan Sya'ban ini kita manfaatkan nih. Yang baru minggu pertama nih bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Apa yang harus kita perbanyak? Yang tentunya di samping kita taqarrub kepada Allah karena ingin meraih 300 rahmat yang Allah berikan fasilitas kepada umatnya Rasulullah yang dia engah dan mau mengenal kepada Rajab dan Sya'ban itu sendiri, langsung Allah yang turun. Ya kita banyak istighfar lah, banyak sadar, banyak ngakui kesalahan. Jangan kita merasa hebat aja gitu, jangan. Di bulan Rajab ini, bulan merendahkan, mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya bulan Rajab nggak boleh ada pertandingan bola. Ya, mau pertandingan apa kayak tinju. Orang Indonesia lawan orang luar, tandingnya di bulan Rajab pasti kalah. Karena nggak dengerin ulama, ya kan? Dengerin menteri olahraga ya bego. Kalah, mau pertandingan apa kek? Kalau orang luar begitu menang ya wajar karena dia makan bukan mayoritas Islam itu, minoritas. Kalau kita mayoritas, kita kaya sama Habib, kaya sama ulama, kaya sama kiai, kaya sama ustad, kaya sama ajengan, kaya sama tokoh agama. Negeri kita ini luar biasa, nggak akan kemiskinan dengan orang-orang yang arif billah.
nggak akan kemiskinan kita. Tetap kita akan bertahan karena generasi regenerasi kita amat sangat luar biasa di belakang kita, di hadapan kita, di samping kanan kiri kita, atas maupun bawah kita. Selalu ada dan nggak akan pernah sirna. Ya, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan ahwal. Ada aja penerusnya. Itulah hebatnya Indonesia. Cuman orang Indonesia kadang-kadang orang sadar, presidennya, menterinya juga orang sadar bahwa dibalik kekuatan itu semuanya karena faktor ulama. Dari zaman dulu ulama yang membawa peran di depan, di hadapan. Negara mau akan apa nih? Itu selalu ada ulama di depannya, tampil dia. Ada Pangeran Diponegoro, macam-macam pahlawan kita. Itu habaib tuh, Pangeran Diponegoro. Ya. Luar biasa. Jenderal Sudirman. Ya, banyak banget orang-orang hebat pada zaman dulu. Kita belum ada pada saat itu. Mereka orang yang perang tidak pernah ngaku pahlawan, tetapi orang yang tidak pernah perang untuk membela bangsa dan negara ini ngaku jadi pahlawan. Kan itu yang susah. Makanya negara kita nggak pernah aman. Selalu ada orang yang mengobok-obok, nggak seneng. Ya, kepada kebenaran yang akan tampil, kebenaran Allah dan Rasulnya yang akan muncul dan tampil di muka bumi ini selalu ingin diredam, gitu tuh, selalu ingin diredam, jangan timbul, dipendam, kan begitu. Dimusuhilah orang-orang yang dakwah untuk membawa kebenaran di jalan Allah, sehingga mereka yang benar dikatakan salah, sementara orang yang salah dibenarkan. Itu negara kita di zaman dulu begitu. Ya. Kalau begitu terjadi, bagi persiapan kita apa? Mental keimanan. Nah, bulan Rajab dan bulan Sa'ban, bulan Rabi yang udah pergi, bulan Sa'ban yang baru saja kita masuk ini kita rasakan. Disinilah kita banyak munajat, bi husnil munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan Allah di badan kita, kita hadirkan Rasulullah di badan kita. Kalau ada kekuatan antara Allah dan Rasulnya di badan kita, kemenangan pasti ada, kejayaan pasti ada. Apapun yang terjadi, kalau orang Islam semua munajat, bihusnil munajat kepada Allah di bulan Rajabnya maupun di bulan Sa'bannya, agar mendapat ridha Allah, agar cintai oleh Rasulullah, agar dirindukan oleh Ramadan. Yuk kita open kepada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, begitu doang. Jadi gampangnya adalah kembali pada gantungan diri masing-masing. Ya. Siapa Anda yang lebih tahu. Siapa dia yang lebih tahu. Siapa engkau yang lebih tahu. Kita nggak boleh di bulan Rajab dan Sa'ban ini saling fitnah, saling mendiskreditkan, saling memonopoli, saling memojokkan sesama muslim saudara kita, baik dari kalangan habaib, kiai, ustadz dan sebagainya. Kita saling merapat demi kekuatan mencari ridha Allah di bulan Rajab dan Sa'ban untuk mendapat kemenangan dan menjadi kerinduannya Ramadan kepada kita. Begitu. Makanya ada hadis mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alane. Siapa orang yang bebungah alias girang, gembira, ya, datangnya bulan suci Ramadan, masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Artinya neraka itu nggak akan menyentuh badan kita. Cuma open dulu sama Rajab maksudnya. Cuma open dulu sama Sa'ban, bulan Allah dan bulan Rasulnya. Baru tuh Ramadan kenal kita. Ya kan? Kenapa? Karena gerbangnya Ramadan adalah Rajab, gerbangnya Ramadan adalah Sa'ban, palang pintunya Ramadan adalah Rajab, palang pintunya Sa'ban, Ramadan adalah Sa'ban. Dua palang pintu itulah yang harus kita langkahi kalau kita mampu. Baru kita akan nikah. Diakui kan kalau kita lagi mau nikah biasanya ada palang pintu tuh. Jangan palang pintu nikah dipelajarin, palang pintunya Ramadan kagak dipelajarin. Yang namanya Rajab, yang namanya Sa'ban, keder aja dari dulu. Kan jadi salah gitu umat Islam, betul nggak? Palang pintu mau sudah jebrat masuk bang, lu jual gua beli, mengapa antimun? Itu mau dipelajarin. Rajab dan Sa'ban gerbangnya Ramadan, palang pintunya Ramadan. Jadi kalau kita pengen diakui Ramadan, ya kita harus ngerti dulu dengan Rajab dan Sa'ban.
Itu maksudnya, ya. Jadi kita banyak mohon kepada Allah, munajat kepada Allah, bihusnil munajat kepada Allah. Kita ini Pak hidup sementara, nggak lama. Kalau kita ikuti umurnya Rasulullah 63 tahun dead kita, alias mati, meninggal dunia. Kalau kita ikuti Rasulullah umur 63 meninggal dunia. Saya sekarang 60, berarti saya 3 tahun lagi kalau ikuti Nabi Muhammad, ya kan? Lah ada kenikmatan apa di umur 3 tahun itu? Ada kebaikan apa di umur 3 tahun itu? Menciptakan kebaikan 3 tahun itu susah, nggak gampang, nggak mudah. Apalagi yang sekarang udah 62,5, berarti kan tinggal setengah lagi mati, ya kan? Ya ingat-ingat baik, udah di bulan Rajab dan Sya'ban ini sampai bulan Ramadan, mau ngapain kita? Karena tanggung jawab kita ketika kita berada di kubur, baru kita tahu siapa kita, baru kita kenal siapa kita. Karena di situ nikmatnya kita tahu, siksanya kubur itu kita ngerti, begitu. Karena kita yang merasakan. Kenapa? Karena dari akibat perbuatan pada waktu kemarin kita hidup di alam dunia. Makanya benar di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan sebagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam berkata, ya, nah bisa nih, ad-dunya kintorah atau kintoratun. Dunia itu adalah jembatannya, kata Nabi Isa. Pak buruha walatu amiruha, maka lewati itu jembatan yang namanya dunia. Dunia itu jembatan, diibaratkan jembatan, lewati. Kata Nabi Isa, jangan lama-lama lu di dunia, repot. Bukan kebaikan yang akan lu kerjakan, tetapi keburukan yang banyak lu kerjakan. Contoh, kalau kita gempor misalnya, ya kan? Kita lumpuh di roda, kita sehat aja nggak mau ibadah, udah sakit lah repot. Bukan semangat ibadah yang ada, cuman sedih dong, lu enak, umur sekian masih gagah, masih kuat jalan, gue ini pakai roda. Ajarin orang tua yang mendapat stroke misalnya, banyakin baca sholawat. Cuma sholawat itulah yang akan menyelamatkan kita. Banyak kita cinta kepada Rasul, dengan cara kita bersolawat kepada Rasulullah, itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah akan memberikan fasilitas kepada siapa orang yang banyak membaca sholawat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah cinta, Rasulullah juga demen, Ramadan rindu, gitu tuh. Ya, baru kita diterima oleh bulan suci Ramadan. Baru kita niat sebelum datang fajar, nawaitu salmakadin an alai fardi syahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bulan Rajab inilah, bulan Sya'ban inilah yang baru 1 minggu kita masuk, adalah kalau orang kampung bilang bulan roah, ya. Bulan roah, roahan, arwahan, ini kayak ini nih. Tadi ya, Al-Habib, ya kan, baca doa untuk keperluan apa yang dimunajatkan oleh Kiai Haji Sulaiman, didoakan, ya kan. Itu mendoakan, memang harus banyak doa arwah di bulan Sya'ban itu. Orang yang sudah meninggal dunia, orang yang masih hidup dari keluarganya yang sudah meninggal dunia, di bulan Sya'ban ini jangan pelit tuh kepada mereka, karena tanpa mereka nggak ada kita juga. Mereka dulu mendidik kita, mereka dulu memberikan warisan sama kita, mereka dulu perhatiannya penuh sama kita, mereka dulu sering ngasih makan sama kita. Itu orang-orang dari orang tua kita. Itu yang harus kita ingetin bulan Sya'ban. Jangan pelit doa, jangan bakhil terhadap doa. Ya, ini bulan arwah, bulan Sya'ban, bulan roahan. Bahasanya karena kita mau bertemu Ramadan, munggah gitu. Ya, munggah kita kepada Allah, munggah kita kepada Rasulullah, munggah kita kepada keluarga, saling wal'afin anin nas. Maaf, memaafkan. Tadi Ustaz Sulaiman sudah minta maaf. Kalau bahasa maaf mah begini, semua yang terkumpul malam ini ketika bertatap muka sudah saling memaafkan. Jangan ada kebencian di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Sya'ban ini bulan akhlak. Karena yang kita rayakan atau yang kita jalani bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Jadi kita sandarannya kepada Allah, sandarannya pertikalnya kita kepada Rasulullah. Walaupun beliau bersemayam di kota Madinah, tapi siapa orang yang bersolawat, dia tahu, dia perhatikan, ya, dari umatnya di bulan Sya'ban, di bulan beliau. Ya.
Kita ke Mekah cukup dengan sholawat, yang penting rajin. Sama ke Mekah juga ke Madinah. Setiap orang berselawat berarti dia ke Madinah, karena di Madinah itulah bersemayamnya baginda Rasul. Rasulullah tahu, dan Rasulullah nggak budak, yang budak kita. Begitu loh. Kita yang nggak open kepada Rasulullah. Rasulullah mau open, jaminan kita sebenarnya. Cuma bagaimana akan menjadi sebuah jaminan ketika kita sampai mati nggak pernah kenal kepada Rasulullah dengan sholawatnya kita kepada Rasulullah. Makanya maulid itu luar biasa mahalnya. Jangan kayak orang-orang Wahabi bego, ya kan? Maulid lah diharamkan. Apa baik diharamkan tuh orang. Jenggot boleh panjang, ya kan? Cambang boleh keren. Tapi begonya nauzubillah min dzalik itu Wahabi. Muludan orang boleh, apa baik orang boleh. Ngaji kagak, pekakut orang boleh baik. Palanya peang tuh coba dah. Buset dah. Ya kan? Saya mah terus terang aja sih. Iya. Emang saya mah jikir nih, jikir orang mati. Ceramah begini saya mah. Jadi mendidik. Allah. Banyak banget orang yang nggak senang kepada Rasulullah, nggak cinta kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, benci kepada Al-Quran, benci kepada yang menciptakan dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah yang demikian terjadi dalam kehidupan manusia, lu mau kemana? Allahu Akbar. Lu mau kemana kalau ibarat main jurus, lu udah kegencet, mau kemana lu? Gua patahin batang leher lu. Kan begitu. Lu budi kemana juga udah kebagian lu sama gua. Ya kan, gua jejak kaki lu kena, gua patahin tangan lu kena, tinggal leher lu gua gencet aja gitu loh. Gua tarik lu ngapa emang? Ucusa gua keluarin. Kurang ajar pada Wahabi. Emang lu doang pada jago? Gua juga jago orang Islam. Lu Islam apaan begitu? Siapa belu jelek-jelekin? Iya kan? Orang baca talqin dikubur salah, ngaji di depan mayit disalahin. Ya orang ngaji ngedoain kok doain orang nggak boleh. Palanya PA, palanya bejat, otaknya ngeres. Ada nggak orang Wahabi di sini? Biar dia dengar. Qurtubi yang ngomong, peja mampus kalian. Kalau ada suruh pergi orang Wahabi ngeresin kampung. Ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita nggak usah open sama Wahabi, cuma orang bego biarin mereka. Ya kan, yang penting kita urusin kita nih, ya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al Habib Rizik, Muhammad Rizik Shihab juga mengajarkan, mari kita rapatkan barisan, ya. Rapatkan barisan, kita perkuat ukhuwah Islamnya di antara kita. Jangan sampai kita tertipu dan terberdaya dengan paham-paham yang mereka nggak tanggung jawab. Mereka berani berkuar di atas mimbar, berani mereka berfatwa di atas mimbar, hanya karena jelek-jelekin Islam, padahal dia orang Islam. Masa orang Islam jelekin Islam? Kan lucu. Bukan Islam kali lo. Ya, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Cuma semangat Rajab dan Sya'ban, marilah kita kembali takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, cinta kita tanamkan terus, semangat 100% kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita di dunia dan akhirat diakui, bahkan nanti kita akan mendapat panggilan Rasulullah tanpa kita ngaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah dengan sendirinya mengakui bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Itu yang enak. Jadi jangan aku-akuan, kan sekarang banyak umat aku-akuan, ya kan? Jadi kayak mendim-dian pun timun, ngaku-ngaku, ya kan? Nggak tahu juga bukan merdi, ditarik-tarik kalau bocah kecil, gedebrak hura, gedebrak hura, berjaga burung, nakut-nakutin burung. Ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf para habaib yang ada pada malam hari ini. Bila ada tutur kata yang berkenan juga orang-orang tua kita, ya. Saya bukan lagi nasehatin, bukan, ya. Cuma saya lagi berbagi rasa, mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat, gitu doang ya. Karena ilmu mah nggak mandang tua, nggak mandang muda. Karena kita sama-sama orang Islam kan wajib dakwah semua sebenarnya, bukan ustadz doang, bukan kiai doang, bukan habib doang.
Semua orang Islam yang beriman wajib dakwah ngajak kebaikan, terutama di tengah-tengah keluarga awal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala laza asyrafna fatum alaina tawbah taghsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbil asma' fadlan wa judan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli mahzami kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi idada taksisuhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanai Rabbana taqabbal minna innaka tasami'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salamu alayka da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dibalik masuk deh. Sebelum pulang kita bisa bahaya salam-salaman ya. Kosong-kosong. Bizaki, Ustaz Hamzah. Oh, ambil. Ambil. Ya.